Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025. Untuk kali ini saya masih melanjutkan kisahnya Asep ya teman-teman, yang saat ini sudah sampai di episode ke-11 pada season kedua. Dan untuk kisah kali ini bermula sewaktu Asep ya ditelepon oleh nomor yang tidak ia kenal. Dan setelah diangkat, yang nelpon itu bernama Roxane, teman Regina. Dan Regina ini adalah teman Bu Haryani. Mungkin teman-teman sudah membaca cerita sebelumnya ya, tahu mana Bu Haryani tersebut. Dan tujuan Roxane itu menelpon Asep ternyata ingin meminta ketemuan karena ia ingin omongan dari Asep. Dan ketemuannya pun dilakukan di sebuah villa yang alamatnya sudah didapat oleh Asep. Waktu itu Asep melihat jam tangan sudah menunjukkan pukul 4 sore. Sebelum jam 5 sore, ia harus sudah tiba di villa yang alamat lengkapnya sudah ia tahu. Memang letaknya di luar kota, tapi tidak jauh dari batas kota. Sehingga menurut perhitungannya, meski jalanan macet pun, Asep akan tiba di villa itu tepat pada waktunya. Dan memang benar, tepat pada waktu yang diinginkan oleh kliennya yang bernama Roxane itu, Asep sudah tiba di depan villa yang unik bentuknya, seperti benteng dalam bidak catur. Cuma tentu saja ukurannya besar. Pikiran Asep pun buyar ketika sebuah pintu besi terbuka di dinding benteng itu. Seorang wanita keluar dari pintu besi itu. Kemudian wanita itu menyuruh Asep untuk memasukkan mobilnya di sebuah garasi. Asep mengangguk lalu menjalankan mobilnya ke dalam pintu yang sudah terbuka lebar itu. Ternyata di dalam garasi itu nampak dua buah mobil tersimpan, sebuah sedan sport dan sebuah limosin. Dan kelihatannya Roxane itu wanita berdarah campuran bule, karena melihat dari posturnya, kulit dan wajahnya memang bentuk Indo bule. Dan ternyata bangunan villa itu terbuat dari batu-batuan yang dikikis semua, bukan dengan bata, sehingga bentuknya alamiah. Bebatuan diselingi tanaman hias di sana-sini, dan kolam renangnya pun terbuat dari batu-batuan yang disusun rapi, tanpa menggunakan keramik sama sekali. Begitu juga meja dan kursi, semuanya terbuat dari batu-batuan tanpa dicat. Bahkan tempat tidurnya pun terbuat dari batu-batuan.
Tapi kasur dan kain spraynya pun diatur agar warnanya seirama dengan nuansa bebatuan itu. Ketika Asep masih berdiri di ruang tamu yang dinding, lantai, dan kursi-kursinya terbuat dari bebatuan semua, Bu Ruksani memegang sepasang bahu Asep, dan ia pun menyuruh Asep untuk memanggil Roksi saja, jangan pakai ibu-ibuan. Dan Roksi itu adalah nama kecil Roksane. Roksani pun meminta pada Asep untuk membantunya, dan kalau berhasil, ia akan memberikan bonus juga seperti yang pernah Regina berikan pada Asep. Namun, Bu Roksi akan mentransfer uang itu ke rekening Asep. Terserah nanti mau diapakan uang tersebut, dan jumlah nominal itu sama persis dengan harga sebuah sedan sport baru ya, bukan sedan sport second. Lalu Roksani berdiri dan mengajak Asep keluar menuju taman bebatuan yang diselingi tanaman hias di sana sini.
Siang itu Asep masih menyendiri di villa yang sekujurnya terbuat dari kayu jati itu. Villa hadiah dari Mbak Mona, perempuan berdarah blasteran Indo-Thailand. Pikiran Asep pun kemana-mana tanpa arah, memikirkan jalan kehidupan yang telah dan akan terjadi. Sejak awal, ia sudah memutuskan bahwa kalau ke 58 klien yang sudah daftar lewat Mami itu sudah ia ikuti semua, Asep akan berhenti menjadi penyenang hati. Karena kalau dipikir-pikir, suka dukanya menjadi penyenang hati, ia anggap 50-50. Banyak sukanya maupun banyak juga dukanya, terutama kalau memikirkan harga diri. Terkadang Asep diperlakukan sewenang-wenang oleh kliennya itu. Untungnya banyak juga yang baik-baik dan menghargai Asep sebagai anak muda yang sopan dan tampan. Bahkan Asep tak mau munafik. Banyak juga yang mengalirkan hartanya pada Asep, sehingga keuangannya makin kuat juga dibuatnya. Bahkan yang jatuh cinta pada Asep pun banyak. Itu sisi positifnya bagi Asep. Di dalam kisah ini memang hanya sukanya saja yang ditulis. Biarlah kisah yang menyakiti Asep dibuang saja ke tempat sampah, agar ia tidak menjadi manusia pendendam. Dan sejak seminggu berada di Villa Batu itu bersama Roksane, tekad Asep semakin bulat bahwa ia harus berhenti menjadi penyenang hati. Apalagi kalau mengingat bahwa keluarganya tiada yang tahu kalau Asep ini punya profesi rahasia. Hanya Tante Rosmali yang tahu. Tapi dia berjanji takkan membocorkan rahasia tersebut. Jadi mumpung rahasia itu belum terbuka kemana-mana, mendingan secepatnya ia hentikan kegiatan itu. Lalu kenapa Asep berada di Villa Kayu Jati hadiah dari Mbak Mona tersebut? Sebenarnya ia hanya mampir untuk menuju villa lain yang letaknya tidak terlalu jauh dari Villa Kayu Jati itu. Di villa lain itulah seorang wanita bule bernama Helga akan ketemuan dengan Asep. Wanita bule bernama Helga itu adalah teman Roksane. Dan seperti yang sudah dijanjikan, kalau Roksane berhasil dibantu oleh Asep, maka teman bulenya itu akan maju, akan minta dibantu juga. Dan ternyata Roksane mengabarkan bahwasannya ia sudah mulai halim dalam kencan selama seminggu itu.
Tadinya Asep mau menuju rumah Huying untuk beristirahat di sana beberapa jam. Tapi kalau rehat di rumah Huying, pasti dia ngajak. Sedangkan Asep harus menyiapkan diri untuk Helga. Meski tidak disertakan cerita tentang Huying, sebenarnya seminggu sekali Asep hampir selalu menengok Huying yang masih belum mau jadi mualaf itu. Tapi itu hak dia dan Asep tak mau memaksanya. Tapi resikonya ada, bahwa Asep tidak bisa menikah dengan Huying, baik secara sah yang diakui oleh negara maupun secara nikah siri. Akibatnya, Asep dan Huying hanya bertualang dan bertualang terus selama lebih dari 2 tahun. Tepat pada waktu yang sudah dijanjikan, sedan sportnya sudah tiba di pekarangan sebuah villa milik wanita bule yang baru tahu namanya saja. Belum tahu seperti apa wajah dan posturnya. Lalu muncullah seorang wanita bule yang masih muda, berdiri di ambang pintu depan, mengenakan gaun abu-abu terbuat dari bahan kaos. Ketika Asep turun dari sedan sportnya, wajah wanita bule muda belia itu bersorot ceria, dengan senyum manis pula di bibirnya. Kemudian ia pun menuntun Asep untuk masuk ke dalam vilanya. Dan ia pun juga menjelaskan bahwasanya ia ingin seperti Roksane, ingin minta bantuan pada Asep. Dan kalau berhasil, ia juga akan mendapatkan bonus seperti yang Roksane berikan pada Asep. Helga pun juga bercerita bahwasanya ia ingin seperti itu atas izin suaminya, karena suaminya itu saat ini sedang sakit akibat sebuah kecelakaan yang pernah ia alami. Tapi suaminya itu memberi syarat agar lelaki itu tidak mengenal suaminya, dan lelaki itu harus orang Indonesia. Suami Helga tidak rela kalau ia dibantu oleh lelaki bule. Asep pun cuma mengangguk-angguk sambil tersenyum. Dan Helga pun menjelaskan kepada Asep bahwasanya ia sudah jatuh hati pada Asep sejak pandangan pertama. Dan ia berharap hubungan mereka panjang. Dan Asep boleh menganggap Helga sebagai kekasih, boleh menganggap apa saja. Yang penting mereka harus sering ketemuan. Sampai pada suatu saat, Helga berdiri untuk memindah semua yang ia bawa, seperti yang pernah dilakukan oleh Roksane. Helga pun bergaya ala Pragawati. Tanpa keraguan sedikit pun, Asep duduk di lantai berkarpet merah itu. Memang perfect Helga itu di mata Asep.
Memang terasa sekali kalau Helga sudah cukup lama tidak mendapatkan perhatian. Ia seperti tak sabaran lagi. Lalu setelah melakukan acara awalan, mereka pun segera melakukan acara yang sesungguhnya hingga selesai. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya